Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sofinatus Solihah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0624082579. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram di SD Negeri Sugihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kita diberi Allah kesehatan, nikmat, rahmat, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo Ananda, Lipi. Ya, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada hari ini anak-anak. Oke, baik, setelah berdoa, Ibu mau mengabsen nih. Siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Ada yang tidak berseragam rapi hari ini? Sudah lengkap seragamnya? Oke, sekarang kita cek apakah masih ada sampah yang berserakan di samping kalian. Ayo, sudah tidak ada? Sudah, berarti kita siap untuk belajar hari ini anak-anak. Nah, mari kita tumbuhkan rasa semangat hari ini dengan tepuk semangat.
yang biasa kita lakukan. Coba semuanya mengikuti. Tepuk semangat. 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 Tepuk satu. Satu. Oh, Lipi nggak fokus lagi. Tepuk dua. Dua. Oke, ternyata semuanya sudah fokus hari ini. Ya. Kita masuk kegiatan selanjutnya, yakni sebagai masyarakat yang cinta pada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya anak-anak bisa berdiri semuanya. Semuanya mengikuti ya. Indonesia tanah air kita, Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Nah, itu tadi adalah bentuk cinta tanah air kita, tanah air Indonesia. Oke, anak-anak, sebagai umat Nabi Muhammad yang baik, sebagai umat Islam yang patuh dan taat pada aturan Allah, maka mari kita bermurojaah membaca surat Al-Humazah bersama-sama. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul adzim. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan oleh Allah. Amin. Sebelum itu, Ibu mau membuat kesepakatan kelas dulu. Tadi kan sudah bisa menjawab ya. Mau dapat hadiah nggak? Nah, nanti di akhir kita akan ada hadiah. Nah, untuk itu Ibu mau buat kesepakatan dulu. Nanti ketika pembelajaran kita berlangsung, tidak boleh ada yang ke kamar mandi tanpa izin. Jadi harus izin dulu ya. Ketika Ibu memberi suatu pertanyaan, entah nanti kuis atau pertanyaan yang lain tentang pembelajaran kita, maka anak-anak harus menjawab. Barang siapa yang banyak mengumpulkan poin, nanti akan mendapatkan reward, ya, hadiah ya di akhir pembelajaran kita. Nanti akan Ibu beri bintang seperti ini. Barang siapa yang bisa menjawab, oke? Nah, kembali ke topiknya tadi. Dulu kemarin kita sudah belajar tentang hidup damai saling. Sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berbuat salah sudah minta maaf. Karena meminta maaf itu sama dengan meneladani sifat Asmaul Husna apa? Al-Afu, yang artinya menghapus. Yang menghapus apa? Kesalahan kita kepada orang lain. Begitu ya anak-anak. Nah,
gambar yang menarik. Kira-kira yang menarik ini yang mana ya? Nasi goreng. Ada apa itu? Itu menarik. Apakah ini menarik? Tidak. Ibu ingin kalian bisa membedakan manakah makanan halal, manakah minuman yang halal, manakah makanan yang haram, dan manakah minuman yang haram. Ayo maju. Siapa yang mau menunjukkan kepada ibu akan dapat bintang. Manakah yang termasuk dalam minuman? Minuman halal. Ya betul. Yang mana minuman halal? Nomor 2. Bisa ditunjukkan ke depan yang mana? Ibu kayaknya kurang jelas deh. Dalifa. Oke. Dalifa. Cepat. Yang mana? Yang nomor 2. Oke. Dalifa dapat bintang ya. Dalifa dapat bintang. Makasih. Selanjutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Ya. 2. Peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Masuk pada kegiatan inti kita. Sebelum itu, ibu mau mengajak kalian menenungkan kira-kira makanan yang tadi pagi anak-anak buat sarapan itu sudah termasuk dalam makanan halal? Sudah. Ribi, tadi kamu makan apa, Bi? Sarapan? Nuggetnya dari apa, Bi? Ayam. Kira-kira halal atau haram, Bi? Halal. Ayam itu halal ya. Oke. Halal itu apa sih? Salah satu syariat Islam. Iya, tahu logonya halal. Nah, ini yang terbaru. Ya, kalau ini logo yang lama ya, anak. Jadi ketika kamu membeli makanan dimanapun, kamu harus memperhatikan yang namanya logo ini atau konsum itu daftar bahan-bahannya ya. Itu harus diperhatikan supaya kita tahu apakah ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Yang kedua, haram. Apa itu haram? Untuk digunakan, dikonsumsi dan iya, ketika kamu menjumpai makanan dan tidak ada logo halalnya, nah ini dipertanyakan ini, kok nggak ada logo halalnya? Berarti kamu jangan membeli. Nah, untuk jaga-jaga supaya kita tidak terkena hal-hal yang berbahaya. Itu ya, anak. Nah, untuk mendalami materi kita hari ini, anak-anak akan menonton video pembelajaran berikut. Kalian bisa mendengarkan ya. Bisa sambil dicatat, dikeluarkan buku tulisnya hal-hal penting yang ada pada media pembelajaran. Kita akan belajar hukum halal dan haram. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. 2. Peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, peserta didik mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian halal dan haram, apa itu halal? Ya, halal
adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Selanjutnya, apa dasar hukum halal dan haram? Dasar hukum tersebut ada pada hadis, yakni sabda Rasulullah SAW, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang ia haramkan, maka dia itu adalah haram. Sedangkan apa yang ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan atau makruh. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemanfaatan itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Kemudian Rasulullah membaca ayat dan Tuhanmu tidak lupa. Riwayat Hakim dan Bazzar. Nah, ini penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Meyakini bahwa halal dan haram adalah aturan Allah untuk kebaikan manusia. Contoh, percaya bahwa minum alkohol itu berbahaya sehingga dilarang. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan karena bisa mencelakai orang lain. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Memilih makanan halal, sehat, dan bergizi. Contoh, saat jajan, pilih es krim atau permen dengan logo halal. Jangan pilih makanan yang tidak jelas asalnya. Yang keempat, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan berkata jujur, tidak mencontek, dan menghormati guru serta orang tua. Nah, ini manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, yakni menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta terpelihara dari penyakit. Yang kedua, mendapat ridho Allah. Yang ketiga, memiliki akhlak yang baik. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, oke, semuanya sudah menyimak ya pembelajaran kita hari ini di medianya tadi. Nah, coba setelah menonton video pembelajaran itu, Ibu mau bertanya. Pasti kan sudah memperhatikan tadi ya semua. Apa itu halal? Bisa acungkan tangannya. Oh ya, Miski bisa berdiri di tempatnya, Miss. Miski, apa itu halal, Miss? Oke, segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Mana tepuk tangannya? Ya, Ibu kasih bintang untuk Miski. Setelah ini harus berani maju ya, Miss. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu lagi. Pertanyaannya yang kedua adalah, kita tahu ya anak-anak bahwa daging babi itu haram, ya. Tapi tahukah kalian tadi ada di media bahwa daging ayam itu loh bisa juga dikatakan haram jika Afifah, maju sini. Ibu mau yang maju sekarang gantian. Kenapa Afifah? Daging ayam itu kok bisa disebut dengan haram? Hadap sana, temannya kasih tahu. Pasti sembeli kita menyebut nama Allah. Oke, betul anak-anak? Iya, ya. Ini bintang untuk Afifah. Karena ketika ayam itu disembelih, entah itu ayam atau kambing atau sapi ya anak, harus dengan menyebut nama Allah. Kalau kita menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka ayam tersebut bisa dikatakan haram. Untuk memecahkan masalah pada pembelajaran kali ini, kita akan berdiskusi. Ibu bagi kelompok seperti ini, sudah 4 jadi 3 kelompok ya. Ini ada lembar
Iya, betul. Apanya? Di sini, ditempel. Ya, gimana? Kamu cari ya? Ya, ya, boleh. Pakai double tip nempelnya ya, Taifa. Ini bisa kamu bantuin, kamu tulis posisinya apa. Nah, ini. Iya, kan itu posisinya biar kamu tahu makanan ini tuh berasal dari apa bahannya gitu. Kamu mengkaji kira-kira makanan ini halal, nah apa? Ya. Ya. Apa? Apa? Sudah selesai semuanya? Sudah. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan dengan baik kerja kelompok. Sebelum kita mempresentasikan ke depan, kita ice breaking dulu ya. Coba keluar dari mejanya semua. Keluar dari mejanya. Nah, menghadap ke ibu semua. Tangan ke atas. Jinjit, jinjit, jinjit. 2 menit. Kedua tangan. Ibu kan hanya bisa satu kali. Nah, sudah. Coba ini ibu. Siapa yang berani untuk maju menyanyikan? Yang memimpin nyanyi, ayo siapa? Mimpin nyanyi lagunya untuk teman-temannya. Ayo Miss, sini Miss. Ini. Kamu akan memimpin ice breaking hari ini. Kali ini tepuk tangan anak-anak. Oke, kita lanjut untuk penyampaian materi diskusi. Kita mulai dari kelompok berapa ini? Ayo, siapa yang mau maju pertama? Siapa yang mau maju pertama? Coba dari kelompoknya Mbak Rifda dulu. Ayo Mbak Rifda, kelompok apa Mbak Rifda? Banteng. Hah? Panda. Oh, panda. Ayo maju beserta semua anggota kelompoknya. Ya, panda. Anggotanya siapa saja? Ya. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok Panda. Yang kedua dari kelompok Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok burung hantu. Nama anggota 1 Afifah, 2 Mikul, 3 Kolita. Contoh makanan haram adalah ayam mari, terus babi, telur. Apa ini? Bang? Algai. Iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dari kelompok harimau. Assalamualaikum warahmatullahi Semuanya mendengarkan ya. Tanggal 6
bulan 6 tahun 2026. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bintangnya bisa dipakaikan ya. Bedanya Iya. Nah, Ibu mau menyimpulkan tadi hasil presentasi teman-teman kalian. Ya, untuk kelompoknya Rida tadi sudah membacakan sebab-sebab makanan halal, hukum-hukum makanan halal dan haram. Tadi ada pada surat apa? Surat Al-Maidah ayat ke-87. Kelompoknya miskin. Nah, ini Mbak Miskin, kelompok 3, kelompok harimau. Tadi ada produk makanan dan minuman. Ingat anak-anak, ketika kita membeli produk harus kita perhatikan logo halal. Nah, anak-anak di sini tadi di media juga sudah ada tentang sebab-sebab halal dan haram. Nah, kenapa kok makanan itu halal, haram? Ini ada zat asalnya. Barang yang dari asalnya haram tidak bisa menjadi halal. Ini contohnya adalah daging babi dan darah hewan. Itu tidak bisa halal anak-anak karena sudah dari zatnya itu wes haram. Babi mengandung apa? Cacing apa? Kita yang dapat merusak tubuhnya. Kasih refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ini nanti setiap anak mengisi ya. Diisi tentang itu aja sesuai dengan perintah yang ada di sini. Nah, sesuai atau tidak sesuai? Sesuai atau tidak sesuai bisa kami isi. Jadi dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram. Terus apalagi masih ingat apa saja tadi pembelajaran yang kita dapat dari ini? Jika kita mengkonsumsi barang yang haram bagaimana anak-anak? Iya, kita mendapatkan dosa dari Allah. Tidak akan mendapat ridho apa Mas Ribi? Amal dan ibadah tidak diterima